Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang likuidasi dan reorganisasi perusahaan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Siska Maulina, NIM 1911202321. Yang kedua, Maya Novianti, NIM 1911202331. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau uang di antara para pemilik. Kasus likuidasi menurut Chapter 7 dimulai secara sukarela ketika suatu korporasi debitor mengajukan petisi melalui pengadilan kebangkrutan atau secara tidak sukarela melalui pengajuan oleh 3 atau lebih entitas yang memiliki klaim non-contingent yang tidak dijamin yang berjumlah sedikitnya $10.000. Seorang kreditor yang memiliki klaim tidak dijamin sebesar $10.000 atau lebih juga dapat mengajukan petisi jika ada kurang dari 12 kreditor yang tidak dijamin. Ilustrasi kasus likuidasi. Camden Corporation mengalami rugi operasi yang besar pada tahun 2006 dan paruh pertama tahun 2007. Pada bulan Juli 2007, utang usahanya telah jatuh tempo dan piutang usaha telah dijaminkan untuk mendukung pinjaman bank yang mengalami masalah. Kreditor Camden tidak bersedia memberikan kredit tambahan atau mengubah syarat pinjamannya, dan pada tanggal 1 Agustus 2007, Camden mengajukan petisi sukarela untuk mendapat pembebasan menurut Chapter 7 UU Kebangkrutan. Peraga menyajikan neraca yang dibuat pada tanggal pengajuan. Walaupun neraca tersebut menunjukkan ekuitas pemegang saham $13.000, penilaian biaya historis merupakan indikator kondisi keuangan yang buruk untuk perusahaan dilikuidasi. Laporan akuntansi yang menyediakan informasi yang relevan bagi perusahaan yang dilikuidasi adalah laporan peristiwa atau Statement of Affairs. B. Reorganisasi. Kasus reorganisasi menurut Chapter 11 diawali secara sukarela apabila suatu korporasi debitor mengajukan petisi kepada pengadilan kebangkrutan atau secara tidak sukarela apabila kreditor mengajukan petisi. Batas klaim sebesar $10.000 yang berlaku bagi pengajuan Chapter 7 juga berlaku pada Chapter 11. Tindakan pengajuan akan memicu kasus dan menjadi awal dengar pendapat sebelum pengadilan kebangkrutan dilangsungkan. Seperti telah disinggung sebelumnya, pengadilan mungkin saja memasukkan perintah pembebasan menurut Chapter 11, mengubah kasusnya menjadi likuidasi menurut Chapter 7, atau menutup kasus. Sebagai contoh, kasus akan ditutup jika pengadilan kebangkrutan yakin bahwa pengajuan merupakan tindakan yang buruk. Akuntansi truste. Truste dalam kasus kebangkrutan Chapter 7 menjaga aset perusahaan debitor sampai dibebaskan oleh pengadilan kebangkrutan. Tindakan kebangkrutan tidak mencakup perincian akuntansi prosedural, seperti apakah wali amanat harus membuat cat baru catatan akuntansi untuk menetapkan akuntabilitas untuk perkebunan dan menunjukkan pelepasan tanggung jawab akhirnya, atau apakah catatan akuntansi yang ada perusahaan harus dilanjutkan di bawah arahan wali amanat. Tugas seorang truste atau debitor pemilik. Pertama, bertanggung jawab atas properti debitor, termasuk operasi bisnis debitor. 2. Mengajukan daftar kreditor, schedule aktiva dan kewajiban, serta laporan peristiwa keuangan. 3. Menyediakan informasi kepada pengadilan mengenai estate debitor dan administrasinya. 4. Memeriksa klaim kreditor dan menolak klaim yang tampaknya tidak sesuai. 5. Mengajukan rencana reorganisasi atau melaporkan mengapa rencana tersebut tidak diajukan. 6. Mengajukan laporan akhir tentang trusteship seperti yang diminta oleh pengadilan.
Rencana reorganisasi. Provisi Chapter 11 menetapkan rencana reorganisasi harus mengidentifikasi kelas klaim, menentukan setiap kelas klaim yang tidak menurun nilainya, menentukan setiap kelas klaim yang menurun nilainya, memperlakukan semua klaim dan kelas tertentu yang serupa, menyediakan sarana yang memadai bagi pelaksanaan rencana, melarang penerbitan sekuritas ekuitas tanpa hak suara, berisi provisi untuk memilih pejabat dan direktur yang konsisten dengan kepentingan kreditor, pemegang ekuitas, dan kebijakan publik. C. Pelaporan keuangan selama reorganisasi. Proses reorganisasi dapat memakan waktu beberapa tahun. Perusahaan masih harus membuat laporan keuangan dan menyerahkannya kepada SEC selama periode waktu ini dan setelah menjalani reorganisasi. Tujuan dari laporan keuangan yang dibuat untuk perusahaan yang beroperasi menurut Chapter 11 adalah merefleksikan evolusi keuangan selama proses kebangkrutan. Karena itu, laporan keuangan harus membedakan transaksi dan peristiwa yang secara langsung terkait dengan reorganisasi operasi bisnis yang sedang berlangsung. D. Pelaporan keuangan untuk perusahaan yang telah keluar dari kasus kepailitan. Kondisi keuangan perusahaan yang meminta perlindungan pengadilan kebangkrutan sangat bervariasi. Kadang perusahaan yang menguntungkan mengajukan perlindungan menurut Chapter 11, penyelesaian menurut rencana reorganisasi dipengaruhi oleh kemampuan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegosiasikan dan memanipulasi posisi relatifnya dengan komite kreditor dan pemegang ekuitas. Hakim kebangkrutan juga memiliki kekuasaan yang besar dalam penyelesaian kebangkrutan. Ilustrasi kasus reorganisasi. Tiger Corporation mengajukan perlindungan dari kreditor menurut Chapter 11 dari UU Kebangkrutan pada tanggal 5 Januari 2006. Tiger adalah debitor pemilik dan pada saat pengajuan neracanya berisi pos-pos berikut, jumlah dalam ribuan. Berikut ilustrasi kasusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.